Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Tia Kartika, salah satu mahasiswi di kampus Institut Agama Islam Negeri Curup pada program studi pendidikan agama Islam. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu pengen cari informasi atau pengen tanya sesuatu, bahkan sampai hukum agama pun, tapi kadang males buat baca buku atau ke perpustakaan. Nah, sekarang kita lebih sering cari persoalan atau informasi yang kita butuhkan itu di media sosial ya kan. Nah, kita tinggal klik aja di search atau di pencarian media sosial kita, baik itu di TikTok maupun di IG, itu nanti keluar sendiri tentang informasi-informasi yang kita butuhkan. Nah, kali ini aku mau ngebahas nih bagaimana sih sebenarnya peran media sosial itu dalam pembelajaran pendidikan Islam untuk kita para Gen Z. Nah, sebenarnya kita sebagai generasi yang hobi scrolling, dikit-dikit scrolling, jadi kita gampang mengakses informasi dengan cara cukup rebahan aja ya kan. Nah, masalahnya sekarang itu saking mudahnya akses informasi itu, banyaknya muncul ustadz-ustadz dadakan atau konten-konten kreator yang berisi potongan-potongan video pendek yang isinya itu provokatif, sehingga kita tuh sering terjebak pada algoritma yang mana kita ngerasa bahwasanya kita udah paling bener, kita udah ngerasa kita paling baik ya kan. Padahal ilmu agama itu banyak dan luas banget. Jadi gimana sih caranya untuk kita tetap on track di tengah gempuran konten digital saat ini? Nah teman-teman, sebenarnya belajar ilmu agama itu nggak harus kok kita duduk di depan kelas, duduk di dalam kelas, menghadap guru atau belajar langsung. Nah, dalam Islam sendiri itu ada yang namanya tarbiyah, yaitu proses pembinaan diri, di mana kita bisa belajar pendidikan agama Islam itu di mana saja. Salah satunya itu di media sosial. Ya, tapi tergantung kita bagaimana cara kita mau bermain media sosial itu. Media sosial itu sekarang udah kayak kampus digital, di mana kita bisa belajar, mencari ilmu, mencari informasi itu dengan mudah, cepat, dan fleksibel. Kita bisa mau nanya tentang hukum atau permasalahan yang dihadapi menurut Islam, kita mau cari tahu gimana sih sejarah Islam itu gitu ya, atau bahkan kita mau belajar tentang bahasa Arab itu bisa dengan mudah, bahkan kita bisa belajar sambil rebahan kalau kita mau. Nah terus sekarang banyak juga konten-konten kreator menggunakan micro learning, yang mana itu mengedit video-video yang bentuknya desain grafis sehingga diedit semenarik mungkin, yang ngebuat kita tuh belajarnya jadi lebih enjoy, fun, tidak monoton, dan juga lebih asik begitu ya kan, karena tampilannya menarik. Bahkan ada juga video sinematik 30 detik yang berisi tentang penjelasan ayat Al-Quran. Seperti contohnya tentang self reminder, membahas mental health menurut sudut pandang Islam. Nah ini kan ngebuat kita belajar Islam tuh gak kaku ya kan. Kita belajar Islam itu relate sama kehidupan dan apa yang kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari ya kan. Ya tapi itu tadi, yang namanya bermain media sosial pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya kita enak mengakses informasi, kita mudah, fleksibel, jadi lebih cepat buat cari tahu apa yang kita tanyakan atau informasi yang kita butuhkan. Tapi nggak enaknya ya namanya kita belajar dari potongan-potongan video pendek, ibaratnya kita cuma dapat bagian kulitnya aja, nggak sampai dagingnya. Terus ada juga yang muncul paradigma kalau misalnya kita benar karena kita sudah belajar itu, padahal ilmu agama itu kan luas ya. Selanjutnya kita ngerasa bahwasanya kita paling benar dan yang lain salah. Belum lagi di kolom komentar live streaming atau video-video konten kreator itu adanya komentar yang barbar. Nah jadi apa sih solusinya biar kita tuh tetap bisa belajar dari media sosial tapi kita bisa menangkal nih hal-hal yang nggak seharusnya. Ya yang itu pertama, kita sebelum share atau sebelum kita share itu kita cross check dulu nih, bener nggak informasi, bener nggak ilmu yang kita dapat ini. Jangan langsung share aja, takutnya nanti kita meng-share hoax atau ilmu yang bener. Terus kita cari konten kreator yang kredibel, yang mana dia tuh bener-bener sanad ilmunya tuh jelas seperti itu, karena banyak konten-konten kreator yang sanad ilmunya itu jelas. Yang ketiga, kita harus inovatif, kreatif. Nah buat teman-teman yang suka ngedit, ayo dimanfaatkan hobinya itu buat ngedit konten-konten dakwah, biar FYP kita itu tentang konten-konten dakwah baik, nggak cuma joget-joget melulu. Nah jadi sekali lagi media sosial itu adalah sebagai alat, jadi itu tergantung kita mau memanfaatkan bagaimana, mau kita untuk belajar ilmu agama atau malah berdebat online, atau
kita mau mendekatkan diri kepada Allah atau justru itu jadi bumerang buat diri kita sendiri. Nah, itu tergantung bagaimana cara kita menggunakan media sosial itu sendiri. Nah, buat teman-teman, ayo bijak dalam menggunakan media sosial. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Stay positif teman-teman dan stay religious. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.